Janda Cantik Dr. Aidil, episode 9. Bayang masa lalu. Senja menumpahkan warna jingga ke langit kota. Emily berdiri di balkon apartemennya, menggenggam cangkir teh hangat. Di dalam, Ella sedang menggambar di ruang tamu sambil menyanyikan lagu anak-anak yang baru ia pelajari dari taman kanak-kanaknya. Pikiran Emily melayang kembali ke hari Sabtu lalu. Perjalanan singkat ke Taman Botani. Tawa Ella yang memecah udara dan genggaman tangan Aidil yang lembut tapi meyakinkan. Hari itu terasa seperti secuil kebahagiaan yang selama ini hanya ia impikan. Namun, seperti kebiasanya, kebahagiaan datang. Emily justru merasa takut. Ia tahu dirinya mulai membuka hati. Tapi, apakah ia benar-benar siap jika sesuatu tiba-tiba berubah? Emily menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Kini, ia ingin belajar percaya pada Aidil, pada cinta, dan terutama pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, di kantor desain, Emily tenggelam dalam pekerjaan. Ia sedang menangani proyek renovasi rumah seorang pasangan muda yang baru menikah. Saat sedang memilih palet warna untuk ruang tamu mereka, suara notifikasi ponsel menarik perhatiannya. Pesan dari nomor yang tak dikenal. Nomor tak dikenal. Ini aku, Alex. Tangannya langsung kaku. Jari jemarinya berhenti di atas layar, dan dadanya terasa sesak seketika. Nama itu, Alex, bagaikan tombol untuk membuka kembali kotak luka yang telah ia kunci rapat selama ini. Alex, aku tahu aku gak pantas hubungi kamu, tapi aku cuma ingin tahu kabar Ella, sekali saja. Emily menatap layar tanpa berkedip. Sudah 2 tahun sejak perceraian itu. Alex, suaminya yang dulu ia cintai, yang menghancurkan hidupnya dengan perselingkuhan kejam bersama sahabatnya sendiri. Ia hilang begitu saja dari kehidupan Emily dan Ella, tanpa menoleh ke belakang. Dan kini, ia muncul, bertanya tentang Ella. Emily memastikan layar ponselnya. Ia berdiri, meninggalkan meja kerjanya, berjalan ke kamar mandi kantor dan mengunci diri di dalam. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Matanya berkabut, bibirnya bergetar. Kenapa saat ia mulai bisa bahagia, masa lalu kembali menghantui. Sore hari, saat ia menjemput Ella dari sekolah, Emily mencoba bersikap seperti biasa. Tapi Ella langsung menangkap gelagat aneh ibunya. Mama kenapa? Lagi sedih ya? Emily tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kerapuhannya. Enggak sayang, Mama cuma capek sedikit. Tapi anak kecil itu tahu. Ella menggenggam tangan Emily lebih erat dari biasanya. Mama gak sendiri kan? Tanyanya pelan. Dan entah kenapa pertanyaan sederhana itu membuat air mata Emily nyaris jatuh. Ia mengangguk. Enggak sayang, Mama gak sendiri. Malam harinya, setelah Ella tertidur, Emily duduk di ruang tamu. Ponselnya masih tergeletak di meja.
Pesan dari Alex masih belum dibalas. Ia tidak ingin membalas. Tapi ia tahu membiarkan bayang masa lalu tergantung juga tidak akan membawa ketenangan. Ia mengambil ponsel, mengetik dengan tangan sedikit gemetar. Emily, Alex, kamu kehilangan hak untuk tahu tentang Ella sejak kamu memilih pergi dan tak pernah kembali. Dia baik dan bahagia. Jangan hubungi kami lagi. Ia mengirimnya. Detik itu juga, dan ketika pesan itu terkirim, Emily merasa seperti menghembuskan napas panjang yang selama ini ia tahan. Ia tak tahu apakah Alex akan membalas atau tidak, tapi ia sudah mengatakan yang perlu dikatakan. Ia sudah memilih, dan pilihannya bukan Alex, bukan masa lalu. Emily mengajak Ella sarapan di luar sebelum sekolah. Mereka memilih kafe kecil dekat rumah, tempat favorit mereka sejak dulu. Ketika sedang menunggu pesanan datang, Aidil tiba-tiba muncul dari arah pintu, mengenakan pakaian santai dan topi biru yang membuatnya terlihat lebih muda. Dokter Aidil, seru Ella girang. Wah, ketemu dua putri kesayanganku pagi-pagi gini. Rezeki. Aidil ikut duduk tanpa diminta. Emily tertawa kecil, dan untuk sesaat semua beban terasa lebih ringan. Mereka mengobrol ringan tentang Ella, tentang sekolah, bahkan tentang proyek Emily yang sedang berjalan. Namun Emily tahu ia perlu bercerita tentang Alex, tentang pesan yang datang tiba-tiba itu. Ia tidak ingin menyimpan rahasia dari Aidil. Saat Ella masuk ke toilet cafe, Emily menoleh ke Aidil. Kemarin Alex menghubungiku. Aidil terdiam, menatap Emily tanpa menghakimi. Dia cuma tanya kabar Ella. Aku jawab, lalu kuakhiri. Aidil mengangguk pelan. Kamu baik, tapi kamu juga kuat. Aku bangga kamu memilih menutup pintu itu dengan kepala tegak. Emily menatap mata pria di hadapannya. Di sana ia tidak melihat rasa cemburu atau keraguan. Hanya kepercayaan dan dukungan, dan itu membuatnya merasa dilindungi. Mungkin sekarang aku tahu, kata Emily pelan. Kenapa Tuhan mengizinkan aku jatuh waktu itu? Karena ternyata bangunnya bisa seindah ini. Aidil menggenggam tangannya, tak butuh kata lagi. Dan ketika Ella kembali, melihat mereka berdua duduk begitu dekat, ia tersenyum lebar. Mama, Dokter Aidil, kita kayak keluarga beneran ya. Emily dan Aidil berpandangan, lalu tertawa bersama. Mungkin memang belum, tapi arah itu sudah sangat jelas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Emily tidak takut lagi. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.